makruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin kaum muslimin dan muslimat, ikhwah dan akhwat, pemirsa Stiba TV di mana saja berada, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini, di malam Rabu, penanggalan 26 Safar 1442 Hijriah, dengan izin Allah dan taufiknya kembali kita hadir bermajlis guna sama-sama melanjutkan kajian kita, pengkajian kitab hadis yang berkaitan dengan masalah akhlak dan adab. Kitab hadis yang berjudul Al-Adabul Mufrad, karya dari Imam besar kaum muslimin Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahumallahu ta'ala. Hadirin sekalian, jamaah sekalian, pembahasan kita pada malam hari ini masuk ke pembahasan bab yang ke-54 dan hadisnya hadis yang ke-100 ya. Hadisnya alhamdulillah kita sudah memasuki hadis yang ke-100 dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Judul babnya adalah Babun ar-rahmatu mi'atu juz'in. Bab penjelasan bahwa rahmat Allah itu ada 100 bagian. 100 bagian, ya. Ini membantu menghafal ini ya. Kalau ditanya hadis yang ke-100 dalam Al-Adabul Mufrad, jawabannya hadis tentang 100 rahmat Allah, ya. Rahmat Allah ada 100. Ini hadis yang bernomor 100 dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Kata Imam Bukhari rahimallahu ta'ala, haddatsana Al-Hakam bin Nafi' qala akhbarana Syu'aib. Ya, ini sering kita sebutkan, Syu'aib bin Abi Hamzah, murid yang paling thiqah dari Imam Zuhri. Aniz Zuhri, dari guru beliau Zuhri Ibnu Syihab, Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah Ibnu Syihab Az-Zuhri. Qala akhbarana Sa'id bin Musayyib. Ya, Zuhri seorang tabi'in yang meriwayatkan juga dari seorang tabi'in, ya, karena Zuhri min awsatit tabi'in. Beliau tabi'in tabaqah awsatit tabi'in, tabi'in pertengahan. Dan beliau meriwayatkan dari kibarit tabi'in, Sa'id bin Musayyib, ya. Jadi tabi'in ada yang disebut sigarut tabi'in, tabi'in kecil, ada yang tengah dan ada yang besar. Maksudnya itu min sigarit tabi'in, tabi'in namun sedikit bertemu dengan sahabat, lalu pertengahan tabi'in, pertengahan, tidak terlalu sedikit, tidak terlalu banyak juga. Dan kibarit tabi'in, tabi'in yang senior adalah yang banyak berjumpa dengan sahabat-sahabat Nabi SAW. Bahkan termasuk juga dengan sahabat-sahabat yang senior di kalangan Nabi, di kalangan para sahabat, ya. Mereka berjumpa dengan sahabat-sahabat yang senior
seperti Umar, ya, Abu Bakar dan yang lainnya. Sa'id bin Musayyib, anna Abu Hurairah radhiyallahu anhu qal, bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ja'alallahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla telah menjadikan, telah menciptakan ar-rahmata, rahmat mi'ata juz'in, telah menjadikan rahmat itu 100 bagian. Fa'amsaka indahu tis'atan wa tis'in, Allah menahan di sisinya rahmat itu 99 bagian. Wa anzala fil ardi, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan, ya, Allah menurunkan di bumi ini juz'an wahidan, satu bagian saja. Famin dzalikal juz'i, dari yang satu bagian itu, yatarahamul khalqu, maka para hamba, para makhluk saling sayang menyayangi di antara mereka. Hatta tarfa'al farasu, sampai-sampai, kata Nabi SAW, al-farasu, al-faras, kuda, mengangkat, tarfa'ul farasu, hafiraha, hafiraha, kakinya, an waladiha, dari anaknya, khasyata an tusibahu, karena khawatir jika tanpa sengaja dia menginjak dari anaknya sendiri. Ya, ini hadisnya, hadis yang kita bahas malam ini insyaallah. Dan hadis ini masih berkaitan dengan bagaimana antara orang tua dan anak, ya, walaupun dia juga sifatnya lebih umum, tapi boleh dikata ini di antara bagian antara hadis-hadis yang berkaitan dengan orang tua dan anak, adab orang tua dan anak, yang telah kita bahas sejak awal bab, ya, sejak bab pertama sampai bab kita hari ini atau malam ini. Itu berkaitan dengan bagaimana akhlak, adab antara anak kepada orang tua, dan juga akhir-akhir ini kita bahas bagaimana seharusnya orang tua kepada anak. Dan mulai pertemuan depan, insya Allah, itu pembahasan tentang adab-adab tetangga, ya, adab-adab tetangga. Jadi ini merupakan di antara pembahasan, ya, yang akhir, ya, dalam kaitannya antara orang tua dan anak. Walaupun dia juga bisa bermakna umum kepada sesama makhluk. Khusus sekalian, ada beberapa hal yang perlu untuk kita fahami dari hadis kita ini. Di sini Nabi SAW mengatakan, ja'alallahu ar-rahmata mi'ata juz'in. Allah menjadikan, ya, Allah menjadikan rahmat itu 100 bagian, ya, 100 bagian. Perlu kita fahami, ya, bahwa rahmat Allah adalah salah satu sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah pernah kita jelaskan, kita isyaratkan bahwa sifat Allah itu ada dua, yaitu sifatullah az-zatiyah, sifat Allah yang merupakan zat Allah yang tidak pernah terpisah dengannya, dan dia merupakan bagian dari zat Allah. Dan yang kedua adalah sifat Allah yang dikatakan sifatullahi
al-fi'liyah al-ikhtiyariyah. Sifat Allah yang merupakan perbuatan Allah yang Allah pilih untuk Allah lakukan di waktu-waktu tertentu. Ya, di waktu-waktu tertentu. Di sini dikatakan sifat Allah atau rahmat Allah itu ada 100. Ulama menjelaskan, ya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menjelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan sifat Allah rahmat, sifat Allah rahmat yang 100 itu adalah sifatullahi al-fi'liyah al-ikhtiyariyah. Sifat Allah yang merupakan perbuatan Allah. Bukan sifat Allah yang merupakan zat Allah. Adapun rahmat Allah, ya rahmat Allah itu bisa menjadi bagian dari zatnya Allah dan juga bisa menjadi bagian dari fi'liyah. Untuk zatnya Allah, maka itu tidak terbatas, ya. Rahmatnya Allah yang merupakan bagian dari zat Allah yang tidak terpisahkan, itu tidak ada batasannya. Bukan 1, bukan 2, bukan 3, bukan 76, bukan 89, dan bukan 99, dan bukan 100. Tapi dia adalah rahmat yang luas, rahmat yang terus ada pada Allah Subhanahu wa taala yang tidak terhitung. Adapun sifat Allah yaitu rahmat Allah, ya rahmat Allah yang merupakan salah satu sifat Allah yang merupakan sifat fi'liyah, perbuatan Allah yang Allah lakukan di waktu-waktu tertentu ketika Allah inginkan, maka itulah yang dimaksudkan dalam hadis ini yang disebutkan Allah menjadikan 100. Satu Allah turunkan dan satu Allah simpan 99. Ya, satu Allah simpan, satu Allah turunkan di dunia dan 99-nya nanti Allah Subhanahu wa taala bagi-bagikan bagi penduduk akhirat, ya bagi penduduk akhirat. Ini sifat Allah fi'liyah, ya sifat rahmat yang merupakan fi'liyah dari Allah Subhanahu wa taala. Ja'alallahu rahmata mi'ata juz'in fa amsaka 'indahu tis'atan wa tis'in. Allah menahan padanya 99. Wa anzala fil ardi juz'an wahida, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu bagian. Ya, dan ini salah satu perbandingan antara dunia dan akhirat. Ya, antara dunia dan akhirat itu memang banyak perbandingannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya ini ya, bahwa untuk masalah sayangnya Allah, rahmatnya Allah, maka baru satu yang diturunkan di bumi, nanti disimpan 99. Ya. Sebagaimana api neraka juga, ya panasnya api hanya satu bagian dari 70 ya bagian dari panasnya api neraka kelak, ya waliyadzubillah. Dan juga ya ini bisa difahami ya makna ini seperti yang pernah juga kita gambarkan, di mana Allah Subhanahu wa taala telah membagi keindahan hamba-hambanya, ketampanan hamba-hambanya itu setengah diberikan kepada Nabi Yusuf dan setengahnya bagi hamba-hamba yang lain. Ya. Dalam hadis Muslim yang terkenal, ketika Nabi SAW berjumpa dengan para nabi dalam perjalanan Isra dan Mi'raj, dan beliau berjumpa juga dengan Nabi Yusuf alaihissalam, beliau mempersaksikan wa qad utiya syatral hasan, dan telah diberikan Nabi Yusuf itu setengah dari ketampanan, ya setengah dari ketampanan. Walaupun ada beberapa tafsiran dari syatr, tapi salah satu makna yang zahir yang disebutkan oleh sebagian ulama kita, syatr dia bisa bermakna memang setengah, ya bisa bermakna setengah. Dan sebagian memahami bahwa setengah itu berarti setengah ketampanan pada Nabi Yusuf dan setengah lagi dibagi-bagikan pada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lainnya di muka bumi ini, ya. Jadi jika kita melihat ya sesuatu yang indah dari hamba Allah, maka itu hanya bagian kecil dari ketampanan ya Nabi Yusuf, atau bagian setengah dari ketampanan Nabi
Yusuf alaihi salam. Maka demikian pula rahmat. Rahmat ini ketika Allah bagi-bagikan satu ini yang Allah bagi-bagikan di dunia. Ya, di sini dikatakan famin dalikal juz'i, dari satu bagian rahmat Allah ini, ya, dari satu bagian rahmat Allah ini, maka para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yatarahamul khalq. Para hamba-hamba itu akan berbagi-bagi, ya, berbagi-bagi. Dan ini suatu hal yang kita saksikan bahwa semua hamba ditakdirkan punya sifat rahmat, ya, punya sifat rahmat. Walaupun kadarnya kadang berbeda. Ya, ada orang yang sangat penyayang, sangat kasih kepada orang lain, dan ada juga yang agak keras hatinya dan kurang peka. Namun bagaimanapun kekerasan hatinya dan kekurangan atau kurangnya rasa empati, simpati, dan perhatian kepada orang lain, namun dia juga masih memiliki sedikit bagian dari rasa kasih sayang tersebut. Makanya kita kadang lihat orang yang keras hati pun kadang dia tidak mampu menahan air matanya, ya, perasaan iba dan kasih kepada anaknya atau mungkin kepada peristiwa-peristiwa tertentu yang menyentuh perasaannya. Ini menunjukkan bahwasanya memang seluruh hamba mendapatkan bagian dari rasa kasih tersebut, walaupun porsinya berbeda-beda, ya, porsinya berbeda-beda. Sebagaimana juga, ya, tadi ketampanan Nabi Yusuf umpamanya, ya, ini orang berbeda-beda dalam apa yang Allah Subhanahu wa taala bagikan tersebut. Dan jamaah sekalian, di sini dikatakan famin dalikal juz'i yatarahamu al-khalqu. Lalu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh, ya, memberikan contoh. Beliau mengatakan hatta tarfa'ul farasu hafiraha. Sampai-sampai, ya, untuk menggambarkan bagaimana rasa kasih sayang itu terbagi-bagi kepada seluruh hamba, dan ternyata bukan cuma manusia, ya, bukan cuma manusia, tapi juga pada hewan. Ya, pada hewan juga ada rasa belas kasih sesama mereka, utamanya kepada kalangan keluarga mereka dan terkhusus kepada anak mereka, ya. Dan ini juga sudah pernah kita sebutkan, ya, bahwasanya kasih dan sayang itu umumnya datang dari yang lebih tua kepada yang lebih muda. Karena yang dicontohkan di sini seekor induk dari kuda, ya, seekor induk dari kuda itu sangat berhati-hati jangan sampai menyakiti anaknya. Ya, ulama kita menyebutkan ketika ada pertanyaan yang muncul, kenapa sampai Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan dengan kuda, ya, dengan kuda. Ini sebenarnya perlu juga studi, ya, penelitian tentang beberapa hewan-hewan yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis beliau, ya, karena beliau juga menyebutkan beberapa nama hewan dalam hadis-hadis beliau. Entah kadang sebagai satu bandingan untuk sesuatu hal yang tidak baik dan tidak patut dijadikan contoh, atau kadang menjadi suatu hal yang baik, ya, menjadi satu ibarat untuk yang baik. Ya, seperti umpamanya beliau memberikan contoh larangan duduk iqa umpamanya, ya, pada waktu sholat, seperti duduk iqa-nya anjing, ya, atau larangan sujud seperti sujudnya unta, atau larangan minum, ya, walaupun ada khilaf tentang kesahihan hadisnya, larangan minum seperti minumnya unta. Dan kadang juga untuk hal-hal yang baik, ya, seperti umpamanya tentang lebah umpamanya, yang perumpamaan bagi lebah yang selalu pada hal yang baik-baik. Atau kuda juga kadang diibaratkan untuk sesuatu yang baik-baik, ya, dari ketangkasannya,
dan bagaimana pemanfaatannya dalam jihad fisabilillah. Dan ini juga dicontohkan bagaimana sifat sayangnya kuda. Ya, kata ulama kita bahwa di sini disebutkan contoh kuda karena di antara hewan-hewan yang ada, yang paling penyayang kepada anaknya itu kuda. Ini perlu studi nih, perlu studi penelitian ya. Dari segi mungkin ahli psikolog bisa, dan juga ahli hewan bisa, dan praktisi hewan-hewan juga, dan dari segi sosiologinya juga, dan seterusnya ya. Bahwa Nabi kita mencontohkan kuda karena dikatakan kuda adalah yang paling penyayang kepada anaknya. Walaupun semuanya punya dasar sifat sayang kepada anak-anaknya. Ya, di antara hewan-hewan dikatakan kuda. Apatah lagi kata mereka, kuda itu adalah hewan yang lincah, ya, yang ringan dan lincah bergerak, sehingga sangat memungkinkan ya, kalau orang lincah bergerak, kadang kalau kurang hati-hati, kadang membahayakan ya, mudah mencelakakan orang lain ya. Makanya kalau ada orang yang berkendaraan terlalu lincah ya, kelihatannya terlalu lincah, terlalu hebat, kencang, kadang begitu mudah untuk mencelakakan orang lain. Kuda ini dia ringan dan lincah, mudah bergerak, dan ini rentan untuk bisa mencelakakan anaknya. Namun jarang kita dapati kuda mencelakakan anaknya. Kenapa itu? Dia sudah ditakdirkan, diberikan insting oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sayang kepada anaknya, sehingga dia selalu mengangkat kakinya hafiraha ya, hatta khasyata an tusibahu, khawatir jika anaknya itu tertimpa dari kakinya. Nah, ini ikhwah-ikhwah yang sering lihat kuda bisa meneliti lebih jauh ini ya, meneliti lebih jauh. Berapa kali ya kuda tidak sengaja menginjak kakinya ya. Ini bisa ada dembelas ini. Ya, bisa ditanya nanti. Dan mungkin juga sejak melahirkan ya, kalau sejak melahirkan berapa kali dia mengangkat kakinya untuk menyelamatkan dan tidak menyakiti anaknya. Khusus sekalian, kalau kita melihat bagaimana seorang ibu begitu sayang kepada anaknya, seorang bapak begitu sayang kepada anaknya, seorang kakak begitu sayang kepada adiknya, seorang pemimpin sayang kepada bawahannya, bahkan hewan-hewan pun saling sayang menyayangi di antara mereka, maka ketahuilah, mari kita camkan bersama bahwa sifat kasih sayang yang kita miliki hari ini, yang kita saksikan hari ini, yang kita saling sayang menyayangi dan berusaha untuk saling memberikan bantuan sedapat mungkin semampu kita, maka itu hanyalah satu dari rasa sayang Allah yang Allah bagi-bagikan di muka bumi ini, dan semuanya dapat bagian dari itu. Kalau demikian, maka kita bisa bayangkan bagaimana rasa sayangnya, kasihnya Allah kepada hamba-hambanya di hari kiamat, sebagaimana bagaimana rasa sayangnya sesama manusia di hari kiamat, utamanya bagi yang sudah masuk surga ya, yang bagi sudah masuk surga. Adapun kalau belum masuk surga, di hari kiamat orang saling ingin untuk menebus dirinya dengan orang lain ya, bahkan mungkin walaupun dengan orang tua, biarlah orang tuanya yang menjadi tumbal demi keselamatannya. Itu di hari kiamat ya, sebelum hari penentuan surga dan neraka. Masing-masing orang sibuk dengan dirinya, bahkan berharap supaya ada yang ditebusan baginya untuk bisa dia selamat. Walaupun yang menebus dirinya itu adalah orang tuanya. Ya, orang saling nafsi-nafsi. Tapi begitu masuk surga, maka disinilah akan nampak 99 rasa kasih sayang tersebut. Sesama makhluk
maka mereka akan saling cinta mencintai, bahkan tidak ada lagi perasaan benci dan dengki. Ya, wa naza'na, Allah menyebutkan, ya, wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin ikhwana. Ya, Allah Subhanahu wa taala, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana. Allah mengangkat, ya, dari hati-hati mereka perasaan ghil, perasaan dengki, benci, dendam, dan semua persoalan-persoalan yang kadang muncul dalam hati kita terhadap saudara kita. Di surga kelak tidak ada lagi yang seperti itu. Tidak ada orang lagi yang punya rasa cemburu, dengki, marah, dendam dengan saudara-saudaranya. Dan inilah sesuatu makna bagaimana 99 rahmat Allah itu akan dibagi-bagikan kepada hamba-hambanya di hari kiamat. Dan jika saja, ya, jika saja dari rasa sayang ini atau satu bagian ini kita merasakan begitu sayangnya Allah kepada kita sebagai hamba, ya, kalau tadi sesama hamba, lalu bagaimana rasa sayangnya Allah kepada kita, kita rasakan di dunia ini. Begitu banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita di dunia, maka itu adalah satu dari 99 yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada hamba-hambanya di hari kiamat kelak. Ya, jadi karena itu jika Anda merasa dunia ini nikmat, ya, jika Anda rasa dunia ini begitu memberikan hal yang baik bagi Anda, ya, sebagian orang begitu tentram dengan dunia, begitu betah dengan dunia, ya, sehingga dia begitu cinta dengan dunia. Ini kadang orang yang tidak tahu hakikat dunia dan akhirat, begitu tentram, aman, nyaman, ya, bahkan betah dan lupa mungkin akan akhirat karena mereka merasakan fasilitas dunia yang begitu banyak yang mereka nikmati. Maka harus disadarkan orang-orang seperti itu bahwa apa yang Anda rasakan hari ini hanyalah bagian dari kecil dari satu yang Allah simpankan, yang Allah bagi-bagikan di dunia ini. Dan Allah akan memberikan 99 kepada hamba-hambanya di hari kiamat. Karena itu seharusnya kalau kita merasa nikmat dengan dunia ini, maka seharusnya kita lebih rindu lagi dengan akhirat. Karena ada di sana 99 yang Allah siapkan bagi hamba-hambanya. Dan juga perlu untuk kita ingatkan, ya, bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala yang satu ini yang dibagi-bagikan, dia mencakup rahmat Allah kepada seluruh hambanya dan tidak terkecuali pada orang-orang kafir dan para pendosa-pendosa. Orang-orang yang ahli maksiat, orang yang mengingkari uluhiyah Allah, mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka pun keciprat, ya, nikmat dan rahmat yang Allah Subhanahu wa taala bagikan kepada hamba-hambanya. Maka inilah makna, ya, rahmannya Allah kepada hamba-hambanya. Ya, pernah kita jelaskan bahwa di antara sifat Allah yang sangat menonjol, dan ini yang Allah sebutkan dalam Al-Quran di awal-awal surat Al-Fatihah, adalah nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yang keduanya mushtaqatani, ya. Dia adalah mushtaqani, ya, dua nama ini dia adalah diambil dari rahmat, sifat rahmat. Dari sifat rahmat ada nama Rahman dan ada nama Rahim. Dan di antara perbedaannya bahwa Rahman pertama dia adalah nama khusus bagi Allah, adapun Rahim nama yang diberikan kepada Allah, kepada hambanya, kepada nama bagi dia Allah dan juga kepada hamba-hambanya. Maka sebagian hambanya disifatkan dengan, dinamakan dengan Rahim, seperti pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga disebut dengan Rauf Rahim. Dan Rahman hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan tidak seorang pun berhak untuk punya nama Rahman kecuali Allah. Sama dengan Allah. Allah itu nama yang sangat khusus bagi Allah. Maka tidak boleh ada orang namanya Allah, mesti Abdullah. Sama dengan Ar-Rahman, tidak boleh ada orang namanya Rahman, mesti Abdurrahman. Maka sebagaimana juga ketika ada teman Anda namanya Abdullah, jangan antum singkat Allah Allah.
ya. Maka juga kalau ada teman antum namanya Rahman, jangan antum singkat ketika memanggilnya Rahman, Rahman. Ya, karena itu nama yang khusus bagi Allah, tidak boleh pada selainnya. Dan yang kedua, bahwa perbedaan antara Rahman dan Rahim adalah Rahman itu mencakup rahmat Allah yang mencakup seluruh makhluk-makhluknya. Dan Rahim khusus bagi orang-orang beriman. Ya, makanya Allah mengatakan tentang nabinya, wabil mu'minina raufur rahim. Ya, wabil mu'minina raufur rahim. Dan kepada orang beriman, nabi kita itu rauf dan rahim. Dan Allah mengatakan tentang para sahabat Muhammadur Rasulullah, walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Ruhama jamak dari rahim. Ya, ruhama jamak dari rahim. Mereka saling menyayangi di antara orang beriman saja. Ya. Jadi rahim itu khusus untuk orang beriman saja. Dan Allah mengatakan dalam surat Al-Ahzab, wa kana bil mu'minina rahima, dan hanya kepada orang berimanlah Allah rahim. Maka kalau kita baca surat Ar-Rahman, ya ini juga sudah pernah kita sebutkan, ya Allah ulangi sampai 31 kali ya. Allah ulangi 31 kali dalam surat Ar-Rahman. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah mengingatkan kepada manusia dan kepada jin bahwa nikmat apa lagi yang kalian dustakan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah merinci nikmat-nikmatnya, rahmatnya Allah kepada hamba-hambanya. Dan kalau kita baca rahmat Allah yang Allah sebutkan, rincikan dalam surat Rahman, maka kita dapati itu berlaku untuk hambanya yang beriman dan hambanya yang kafir kepadanya. Seandainya Allah tidak punya rahmat kepada orang kafir di dunia, maka Fir'aun tidak mungkin punya kekuasaan. Orang-orang yang sombong tidak mau sujud kepada Allah, bahkan mengaku sebagai Tuhan, tidak mungkin bisa berkuasa walaupun sedetik, dan tidak mungkin bisa meneguk rasa enaknya dan segarnya air kecuali karena rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Ini rahmannya Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekali lagi ini berlaku cuma di dunia saja. Ya, dalam surat Al-A'raf ayat 156 Allah mengatakan wa rahmati wasi'at kulla syai'. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Dan rahmatku, kata Allah, wasi'at itu mencakup kulla syai', semuanya. Ini semuanya, ini di dunia. Lalu Allah mengatakan fasa'aktubuha lilladzina yattaqun. Dan saya akan catatkan, saya akan tetapkan bagi orang-orang yang bertakwa, wa yu'tunaz zakah, dan orang-orang yang menunaikan zakat, walladzina bi ayatina yu'minun, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Ya. Di sini ditegaskan bahwa pertama ada ya Imam Qurtubi dan banyak ahli tafsir, Imam Qurtubi ya, dan termasuk minal mutaakhirin seperti Syekh Sa'di rahimahullah taala mengatakan wa rahmati wasi'at kulla syai', rahmat Allah mencakup segala sesuatu ini di dunia, bahwa semua mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah itu fasaktubuha lilladzina yattaqun, saya hanya berikan, tetapkan bagi yang bertakwa dan bagi yang menunaikan zakat dan bagi yang beriman kepada ayat-ayatnya, ini di hari kiamat. Jadi potongan pertamanya berlaku secara umum di dunia, dan berikutnya disebutkan orang-orang yang mendapatkannya adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di akhirat. Ya. Maka orang beriman di dunia ini, maka orang beriman itu kenikmatannya dunia akhirat, ya. Nikmat kita adalah dunia akhirat. Makanya kita doa atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hamba Allah yang beriman itu dunia dan akhirat. Adapun orang kafir, maka mereka menghabiskan semua jatah kenikmatan mereka, jatah rezeki mereka
di dunia saja dan tidak mendapatkan lagi jatah kesenangan sedikit pun di akhirat. Waliyadzubillah. Ya dan billah. Dan jamaah sekalian, tentu saja rahmat Allah Subhanahu wa taala ini makin besar diberikan baik di dunia apatah lagi di akhirat bagi hamba-hamba yang makin dekat kepadanya, yang makin banyak perbuatan kebaikannya. Dan ini salah satu makna firman Allah, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Ya, inna rahmatallah, sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Ya. Maka orang-orang yang ingin mendapatkan sebanyak-banyaknya rahmat di dunia ini dan di akhirat kelak, ya, jadi di dunia ini porsi rahmat itu sekali lagi berbeda-beda. Walaupun satu yang dibagi-bagikan, tapi porsinya berbeda di dunia, apatah lagi nanti di akhirat. Dan jamaah sekalian, orang kafir pada hakikatnya, ketika mereka melihat dan mengetahui bagaimana rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, mereka sempat berpikir dan menyangka mereka pun akan menjadi bagian orang yang berhak mendapatkan rahmat Allah di hari kiamat. Ya. Karena Allah mengatakan dalam hadis Qudsi yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, wa rahmati inna rahmati sabaqat ghadabi. Ya, sesungguhnya rahmatku itu mendahului murkaku. Sampai-sampai orang kafir menyangka mereka pun akan mendapatkan jatah rahmat Allah di hari kiamat kelak. Padahal mereka tidak akan mendapatkan apa-apa lagi. Ya, mereka tidak akan mendapatkan apa-apa dari rahmat Allah. Kalau begitu, kepada siapa rahmat Allah Allah berikan? Kepada orang-orang yang beriman. Termasuk orang-orang yang beriman walaupun mereka orang-orang yang mungkin dulu di dunia sedikit ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian, kenapa sampai ada yang dinamakan dengan syafaat? Ya, kenapa sampai para pendosa-pendosa, orang-orang yang banyak berbuat kemaksiatan, akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan pelaku dosa-dosa besar pun selama mereka tidak kufur kepada Allah, tidak melakukan hal-hal yang menggugurkan keimanannya, mengeluarkan dia dari keimanannya, maka hamba-hamba Allah yang beriman, yang Islam, beragama Islam, walaupun mereka pelaku dosa-dosa, mereka tetap berhak untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Walaupun waliyadzubillah mereka akan melalui hukuman-hukuman dan melalui siksa di neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya dan billah. Tapi keluarnya seorang yang telah banyak berdosa, ya. Bahkan dalam hadis dikatakan, ini pernah kita bahas hadisnya dalam hadis-hadis awal dalam Lu'lu'ul wal Marjan tentang orang yang paling terakhir keluar dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Bahwa dia hanya memiliki secuil dari keimanan, ya. Dan bahkan digambarkan sampai-sampai dia dikatakan tidak melakukan kebaikan sedikit pun. Lam ya'mal khairan qat, yang sampai-sampai dikatakan tidak melakukan kebaikan sedikit pun. Dan ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama kita yang tidak mengkafirkan pelaku, yang tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat, mengatakan berarti termasuk ini, ya, bahwa orang-orang yang meninggalkan sholat pun itu tetap punya peluang untuk mendapatkan pengampunan. Walaupun, ya, pendapat yang lebih kuat bahwasanya tidak demikian, ya, karena orang-orang yang meninggalkan sholat bagi para sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah keluar dari agama ini, ya. Adapun makna lam ya'mal khairan qat adalah selain hal-hal yang paling mendasar sebagai bukti keimanannya. Apatah lagi dalam hadis tersebut memang disebutkan bahwa yang diberikan syafaat dan dikeluarkan dari neraka waktu itu adalah yang sudah begitu gosong dengan asap neraka, dengan siksa neraka, dengan bara neraka, namun kecuali bekas-bekas sujudnya atau tanda-tanda sholatnya. Ya, berarti mereka punya dasar sholat walaupun begitu banyak dosa dan kemaksiatannya. Waliyadzubillah. Mereka
ketika dikeluarkan dari neraka dan akhirnya masuk surga, itu semuanya adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya perlu untuk kita ingatkan bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala bukan hanya dibutuhkan oleh para pendosa-pendosa, para ahli maksiat. Bahkan rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah kebutuhan kita semuanya. Kebutuhan kita semuanya, karena jika saja ditimbang antara kebaikan yang kita lakukan dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita dan dosa-dosa yang kita lakukan, pada hakikatnya tidak seorang pun di antara kita yang berhak masuk surga kecuali karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lan yudkhila ahadakum amaluhu al-jannah. Tidak seorang pun di antara kalian masuk surga dengan amalannya. Kata para sahabat, wala anta ya Rasulullah, tidak juga engkau hai Rasulullah. Kata beliau, wala ana, saya juga tidak. Illa an yataghammadani Allahu birahmatihi. Kecuali Allah memang meliputi aku dengan rahmatnya yang banyak, sehingga saya diberikan rahmatnya, saya mudah untuk beramal, dan amalan saya diterima di sisi Allah. Maka itulah ya sebab beliau masuk surga. Walaupun pada hakikatnya masuk surga beliau dasar utamanya adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengannya bisa kita fahami bahwa ketika ada di antara kita sayang dengan sesama dan dimudahkan untuk berbuat kebaikan dengan sesama, berinfak dan kebaikan-kebaikan sosial lainnya. Bahkan ketika ada di antara kita rajin membaca Al-Quran, ada di antara kita merasa nikmat dengan sholat lail, ada di antara kita bersabar dengan berpuasa berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan dengan puasa-puasa sunnah, bahkan itu semuanya adalah semata-mata rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Maka semakin baik Anda, maka itu artinya Allah memberikan kepada Anda rahmat yang begitu banyak. Inna rahmatallah qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada hamba-hamba yang melakukan kebaikan. Maka di antara cara untuk meraih rahmat Allah, menjemput rahmat Allah adalah dengan memperbanyak amal-amal soleh, dan dengan rahmat Allah lah seseorang akan mendapatkan kebahagiaan dunia sebelum mendapatkan kebahagiaan yang puncak di kampung akhirat kelak. Ini jamaah sekalian beberapa hal yang perlu untuk kita terangkan terkait dengan hadis ini, dan di sini juga disebutkan bahwa hadis ini merupakan kabar gembira yang sangat besar kepada kita akan harapan kita untuk bisa mendapatkan kebahagiaan akhirat kelak dengan segala keterbatasan kita, dengan segala kekurangan kita, dengan segala kelalaian kita, namun kita ya akan insyaallah kalau kita terus istiqamah dengan keislaman dan keimanan kita, maka kita akan mendapatkan rahmat tersebut. Dan orang-orang kafir akan menyesal dan berharap seandainya mereka bergabung dengan kita sewaktu di dunia. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Ya, kata Allah, orang-orang kafir nanti di hari kiamat sebenarnya sangat ingin seandainya juga mereka dulu orang-orang Islam. Ya. Ini Allah sebutkan di awal-awal surat Al-Hijr. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Orang-orang kafir berharap seandainya dulu mereka termasuk orang-orang Islam. Maka kalau hari ini kita kadang ngajak orang-orang untuk masuk Islam, mereka mengolok-olok, tidak mau, ya, maka yakinlah akan ada satu hari mereka menyesal kenapa tidak menerima ajakan kita, kenapa tidak mau gabung sebagai orang-orang Islam. Ketika mereka melihat bagaimana rahmat Allah kepada orang beriman dan kepada orang Islam, mereka berharap seandainya mereka bisa menjadi bagian dari orang-orang Islam. Ini wallahu ta'ala alam. Ya, dengannya alhamdulillah kita sudah menyelesaikan bagian dari adab-adab antara orang tua dan anak-anak dan orang tua. Selanjutnya insyaallah pertemuan-pertemuan kita akan membahas beberapa adab-adab terkait dengan sesama tetangga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat untuk kita amalkan dan untuk kita dakwahkan kepada yang lain. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.